Iya, jadi kenapa aku nggak buat judulnya Cinta Bertepuk Sebelah Tangan? Oke. Hai guys, selamat datang di Cursing Lama, curhat singkat bareng langit malam. Jadi guys, ini kita tuh nggak tahu dah episode berapa, tapi aku cuman mau bilang, Cursing kita kali ini judulnya adalah Cinta Sepihak atau Hubungan Sepihak. Apa kata lainnya? Cinta bertepuk sebelah tangan. Kenapa aku nggak kasih Ada judul lagunya, itu? ya? Kenapa? Ada lagunya tuh kan? Apa? Kayak mana? Coba nyanyikan. Lupa. Iya. Lupa. Pokoknya ada sih lagunya. Iya, cinta bertepuk. Lanjut. Iya, cinta bertepuk Nanti kalau sebelah ingat, tangan. aku nyanyi. Oke, yang panjang. Iya, jadi kenapa aku nggak buat judulnya Cinta Bertepuk Sebelah Tangan? Ya kan, karena biar nggak kelihatan galau, guys. padahal ini hubungan sepihak aja udah nampak galau. Jadi hubungan sepihak atau cinta sepihak itu ya sama aja sebenarnya, cinta bertepuk sebelah tangan, ya kan? Kalau pakai sepatunya cuma sebelah kanan doang, nggak bisa jalan, sebelah kirinya tinggal, sebelahnya nyeker. Ya, sakit ya, kena batu. Iya, kena batu, lecet, berdarah, luka, ya kan? Kayak gitulah cinta sepihak, gitu. Pasti kamu pernah rasain? Pernah, sering sekali. Ya udah, lanjut aja. Oh iya, karena ini dari episode sebelumnya lupa dibahas, jadi sebenarnya podcast kita itu kita tuh sebenarnya kita teleponan, guys. Kita tuh LDR, nggak sepihak tapi kita LDR, ya kan? Kita tuh sahabat yang LDR. Jadi ada ya sahabat LDR. Iya, kita tuh sahabatan LDR, ya kan? Kenapa kita beda kota doang? Apa? Beda kota? 1 jam doang. Ya kan? Nggak beda pulau. Iya, nggak beda pulau, beda kota doang. Jadi kita buat ini tuh jadi seru-seru aja, belajar bareng juga biar sama-sama pintar bareng. Kenapa dibikin langit malam? Karena teman aku yang ini, guys, suka foto-foto langit malam. Iya, karena keluar malam dingin. Karena keluar malam dingin, jadi kalian akan ditemani dengan suara-suara cantik dan manja kita, ketawa-ketawa kita, galau-galaunya kita, tapi mata kalian akan dimanjakan dengan langit-langit malam, guys, gitu. Betul sekali, betul. Ini udah episode keberapa, lupa jelasin. Ya udah, masuk ke cinta sepihak atau hubungan sepihak. Oke. Jadi cinta sepihak, ada kata lainnya juga, cinta tak terbalas. Iya, udah 3 kalimatnya, cinta sepihak atau hubungan sepihak, cinta tak terbalas. Tadi apa katanya? Cinta bertepuk sebelah tangan adalah perasaan cinta atau ketertarikan yang tidak mendapatkan balasan dari orang yang kita cintai. Jadi apa? Sakit sih. Iya, sakit, rasanya tidak menyenangkan. Dan hubungan, harusnya kan kita manusia itu kan ada hubungan timbal balik ya. Kalau dia suka kita, bukan harusnya, tapi dia juga enaknya dia suka kita biar nggak ada rasa sakit kan. Tapi yang namanya cinta sepihak itu nggak ada balasannya dari pihak sebelah sana tuh, nggak ada cinta, hanya kita yang cinta sama dia gitu, guys. Kenapa bisa terjadi kayak gitu? Ya tanyakan kenapa dia nggak suka sama kita padahal kita sudah secantik ini. Ya enggak, kita terlalu menutup diri. ya. Kita kurang asik, guys. Kita kurang asik, kita kaku ya. Kalau kita kaku, guys. Kita kaku. Kalau orang nanya, kita cuma jawab yang dia nanya doang. Kita nggak nanya balik. Oh gitu. Siapa suruh nggak nanya balik? Berarti salah kamu lah. Cinta sepihak, cinta bertepuk sebelah tangan. Iya kan? Takut di PHP ini. Takut di PHP ini. Udah lanjut, definisi selanjutnya kamu apa? Definisi dari Google ya. Google. Ini dari Wikipedia. Cinta tak terbalas atau cinta bertepuk sebelah tangan adalah cinta yang tidak dibalas secara terbuka, tidak ditanggapi atau tidak dipahami begitu saja. Meski pihak yang mencintai biasanya ingin sekali dicintainya dibalas oleh pihak yang dicintai. Iya. Pihak yang dicintai
mencintai mungkin tidak menyadarinya nih, ya. Atau menyadarinya tapi pura-pura nih. Nah, itu yang bikin sakit. Menyadarinya tapi pura-pura. Psikiater Eric Garner, apa sih? Itulah ya. Iya. Eric Garner mengatakan dalam bukunya bahwa sejumlah orang berkata bahwa cinta sebelah sana lebih baik daripada tidak ada. Daripada nggak ada cinta. Oh, harusnya. Oh iya. Iya. Namun, seperti setengah bantal roti, cinta sebelah tangan tumbuh semakin keras dan cepat berjamur. Gitu. Misal kita goreng telur, tapi nggak dibalik, cuman di bawahnya doang. Iya, setengah matang dong. Iya, setengah matang, di bawahnya matang, di atasnya enggak. Bagi yang suka, suka. Bagi yang enggak. Iya. Kayak gitu juga dengan cinta tak terbalas. Kadang kita mencintainya cukup mencintai dan menikmati cinta itu, tapi nggak perlu balasan, ya kan? Tapi ada juga ingin memiliki. Jadi kalau kita punya rasa ingin memiliki, berarti kita sakit hati. Iya, benar. Ya kan? Menurut aku ya. Menurut kamu? Menurut aku, cinta sepihak itu pada saat kita menyukai seseorang, tapi orang itu nggak punya perasaan yang sama ke kita gitu. Iya. Rasanya bisa sakit karena kita memberi banyak rasa sayang, tapi tidak dapat balasan. Iya. Tapi tanya dulu, mau balasan nggak? Kadang dia cuma mau cintai doang, nggak mau dicintai. Aneh ya itu. Aneh ya, manusia aneh kamu. Oke, lanjut ya. Dan menurut aku cinta sepihak itu yang pertama bukan hal yang aneh, karena banyak orang pasti mengalaminya, dan itu hal yang wajar sebagai manusia. Kamu pernah nggak? Pernah. Tapi suka, pernah, tapi nggak disukain balik kan? Aku pernah loh waktu SMA. Aku tahu. Itu tuh wahyu Tuhan paling seksi kan? Wahyu Tuhan paling seksi. Bener-bener nggak mau aku ceritain. Apa? Nggak mau diceritain udah. Ya udah lanjut guys. Aku pernah. Iya. Terus nomor 2 nih. Cinta sepihak itu bisa melelahkan. Iya, capek ya, bikin capek. Kalau kita nih mencintai orang yang bahkan nggak ngelirik kita, itu pasti lama-lama hati bakalan capek dan terluka. Betul. Bahkan kita bisa merasa sedih, minder, atau bertanya-tanya, kenapa bukan aku yang kamu cintai? Maksa. Itu maksa namanya, guys. Tapi kan kita bilang gitu, bisa kita kayak mikir gitu, kenapa ya dia nggak suka sama aku kenapa ya gitu. Karena tak cantik. Karena tak cantik. Iya. Lanjut ya. Iya, lanjut. Nomor 3. Cinta sepihak itu cinta tidak harus memiliki. Tapi jangan sampai menyakiti diri sendiri. Oke. Memang nih, kita bisa mencintai seseorang dari jauh. Tapi kalau itu malah buat kita terluka, untuk apa? Ya kan? Iya. Buang jauh-jauh perasaan itu dan sayangi dirimu sendiri. Itu aja. Tapi kan kita kalau suka sama orang nggak bisa direncanain ya? Iya, betul. Benar. Kadang kan kita tuh bukan suka karena fisiknya. Iya. Kadang suka dengan penampilannya. Ya kan? Karena karakternya, cara dia menyapa kita, senyum manisnya. Keimanannya gitu. Udah, kita baca thread dulu ya guys. Ini yang pertama dari Rivi. Katanya cinta sepihak sakitnya luar biasa. Menurut kalian putus apa terus nih? Oke, mana? Cinta sepihak sakitnya luar biasa menurut kalian. Terus apa putus apa terus nih? Berarti udah pacaran nih? Mungkin dari sini udah pacaran. Cowoknya ini nggak suka gimana ya ngomongnya? Berarti mereka bisa jadi ya ini mereka pacaran tapi dua-duanya nggak belum suka, baru sepihak doang sukanya, ya kan? Mungkin ada yang kayak kan gitu. Cowoknya nerima dia karena kasihan. Iya, bisa jadi atau enggak bisa jadi selingan. Kalau enggak bisa juga itu karena pelampiasan atau enggak karena sepi. Jadi ya udah lanjut aja gitu ya. Makanya dibilang cinta sepihak itu sakit. Iya. Ya kan? Terus ada juga komen dari ADTRHMN _1010 katanya,
Logika lu kalau bertamu ketok-ketok tapi nggak dibukain pintu, apa mau maksa, mau masuk atau pergi katanya. Pergi. Pergi Kan? Kalau maksa masuk itu maling namanya. Iya, berarti sama juga. Pintar nih abangnya bikin perumpamaan. Benar. Dia bisa perumpamaan. Iya Bahkan kan? kalau perumpamaannya gitu, kita tuh bisa lebih paham ya kan? Iya. Masa udah dicuekin tetap aja suka? Berarti apa? Oh. Tapi enggak. Tapi dijawab lagi nih sama RCT ya. Sama Rivi, iya. Pergi dong, tapi enggak jauh-jauh, masih mantau. Oke, aku ngerti nih. Iya. Gini, yang namanya cinta atau sayang sama seseorang itu menurut aku nggak perlu balasan. Kenapa? Karena yang namanya cinta dan sayang itu dilakukan dari hati ke hati secara tulus. Kalau kita cinta, artinya kita berani saat memilikinya, ataupun saat dia jauh nggak kita miliki. Jadi kalau dia nggak bahagianya sama kita dan kita ikhlas, artinya kita udah cinta dengan sepenuhnya. Nggak apa-apa dia nggak sama aku, yang penting dia bahagia, ya kan? Gitu. Terus kata si kakaknya, itu cinta yang sesungguhnya gitu. Iya, itu cinta yang sesungguhnya. Kita tuh bisa ikhlas asalkan dia bahagia. Tapi kalau dia disakiti, boleh lirik aku lagi. Ya kan, aku tuh mantau dari kejauhan, guys. Iya, benar. Itu kata kakaknya tadi, kata Kak Ervihi. Siapa bacanya? Rivi. Rivi bacanya. Pergi dong, tapi nggak jauh-jauh, masih mantau. Artinya kita masih ada harapan walaupun sekecil itu. Iya, tapi jangan berharap juga nggak sih? Iya, jangan berharap juga. Kasihan sama hati ya, sama diri sendiri. Iya, kasihan. Iya, makanya karena kan kita hidup tuh ke depan bukan ke belakang. Jadi yang di belakang itu semuanya pembelajaran doang. Yang di depan itu kita akan kerjakan. Oke, lanjut ke thread selanjutnya. Kalian yang udah move on boleh kasih tahu cara ikhlas sama cinta sepihak. Nah, siapa yang udah move on? Kamu udah? Dikit ya. Dikit. Pokoknya iya, masih mantau. Masih mantau tapi nggak tidak berhubungan lagi. Iya, I don't care nggak? Ada hubungan. Udah memutuskan gitu. Tapi kalau misalnya ada berita-berita tentang dia tuh pasti sampai gitu. Oh, iya itu namanya masih mantau memang. Masih mantau perkembangan dia. Tapi kalau dia udah menikah, udahlah. Itu memang patah hati, tersakit, teriris-iris kayak dikasih garam. Iya benar. Kalau misalnya pun ada pengganti kayak kurang gitu lah. Aku maunya dia. Aku maunya dia, maksa. Tapi kalau lebih dari dia nggak apa-apa. Boleh. Kalau memang mau move on terbaik, menurut aku kamu harus lihat sifat buruknya yang bikin ilfeel. Jadi nanti karena kita ilfeel ya udah kita nggak suka lagi sama dia gitu. Pernah. Oh, pernah. Balik lagi. Oh, balik lagi. Ya Allah, sekencang itu, sekuat itu, setebal itu cintanya ya. Itulah wanita. Oh. Ya. Kalau laki-laki nggak kayak gitu ya? Laki-laki cari lain. Laki-laki cari lain, udah ada pengganti lain gitu ya. Ya udah lanjut ya. Ya, komennya apa? Balas nih sama Rahma. Rahma. Yakini kalau nggak semua perasaan harus terbalaskan. Nah. Di sisi lain, mungkin dia memang nggak pantas didapetin perhatian ekstra dari orang sebaik kita. Aku sih gitu. Iya. Tapi kalau ada yang tiba-tiba dia menoleh, seneng nggak? Maksudnya tiba-tiba dia tahu nih kita suka dia. Gitu. Iya, tiba-tiba dia menoleh dan dia kasih harapan, seneng nggak? Seneng lah, terus ditinggalin. Apaan? Iya enggak kan, berarti dia udah lihat ini anak ini cintanya setia dari SMA sampai dia sekarang bekerja, dia masih sayang dan suka sama aku. Dia berarti tulus. Aku cari yang kayak gini gitu. Lebih baik dicintai daripada mencintai. Kayaknya dia nggak tahu sih. Oh, dia nggak tahu ya. Kasihan dia nggak tahu. Kasihan. Aku yang lain aja. Ya udah lanjut.
Ya, lanjut. Asyifa, Fa. aku sebanyak aku selalu akan terapkan. Iya. Terus? Kemudian dijawab Anggina 26. Ikhlas itu bukan tentang melupakan, tapi lebih tentang menerima kenyataan bahwa tidak semua yang kita inginkan itu harus jadi kenyataan. Betul. Cinta sepihak itu memang berat, tapi ingatlah, kadang kita harus melepas bukan karena tidak ada hal yang baik, tapi karena kita layak mendapatkan yang lebih baik. Cobalah untuk memberi ruang pada diri sendiri untuk bahagia tanpa bergantung pada harapan dari orang lain. Iya, betul. Walaupun berat ya. Ya. Ada dijawab lagi oleh Ayogi Satria. Ya. Diterima aja Kak, plus kurang-kurangin berharap dia kembali. Terus? Trendy _aja_. Jalan apa adanya. Jalanin apa adanya, waktu kan berubah. Iya, kadang nanti dia menoleh, sabar. Dia menoleh ke belakang, rupanya tinggal sendalnya. Iya, karena sendalnya tinggal ya. Ambil sendalnya kita. Kita udah kegeeran padahal. Iya. Dan sendalnya tidak kita. Terus sempat dimarahinnya lagi, ada drama. Iya, ada drama. Tapi masih cinta ya. Tapi masih cinta juga. Iya, kan dimarahin. Iya. Suka aja. Wah, kenapa sih? Cowok banyak, guys. Lanjut lagi, balasan lagi dari nostalgia anak-anak. Iya, ikhlas. Ya, ikhlas. Iya, ikhlas. Sudah waktunya ikhlas, lupakan, nikmati sakitnya. Ya, lanjut lagi, ada dari Ayah _ is here. Apa ini hati ya? Ayah. Ini tuh hati. Hati atau jantung? Hati atau jantung? Ya udah. Kata hati dengan pikiran. Iya, kata hatiku excited sendirian itu capek. Kata pikiranku, salah siapa jatuh cinta sepihak? Terus jawab sama Dara. Nangis. Terus katanya martabak sama Kibo. Martabak ngomong kan? Jatuh cinta. Iya, keren kan? Katanya jatuh cinta. Namanya martabak Markibu 01 katanya jatuh cinta itu berdua, kalau sendirian itu seperti naik komedi putar, seolah-olah jalan padahal kamu nggak kemana-mana. Pusing namanya, pusing. Iya, pusing. Iya kan? Terus ada komen. Iya, agak-agak yang komedi putar. Aduh. Ya. Jalan. Terus lanjut dari Ahmad Damin. Ahmad Dhani ya? Siapa? Bukan Ahmad Dhani kan? Bukan, jangan. Bukan. Katanya dijawab sama paru-paru, salah sendiri, siapa yang sempurna, bukan yang bersyukur punya kamu, duar. Paru-paru ikut ini. Iya, paru-paru ikut nimbrung ya. Terus katanya ayah. Percakapan antar organ. Ini lebih menarik daripada dengerin podcast. Aduh, capek. Ya udah, lanjut, ada thread dari ikut nggak? Apa? Pinggang ikut. Pinggang ikut. Pinggang. Ginjal lagi sibuk ngurusin urin. Aduh. Banyak minum air dingin. Ya udah, lanjut. Ada thread dari kata .cerdas. Teriak-teriak ingin menikah padahal belum selesai sama diri sendirinya. Belum bisa mengelola emosi dengan baik, tidak paham dengan problem solving. Harus dan maunya dimengerti, perasaannya secara sepihak. Hanya bermodal cinta, nggak mau kehilangan. Nah, siapa nih yang suka teriak-teriak ingin menikah? Mana jodohku? Mana jodohku? Siapa? Iya, sebenarnya threadnya bagus banget ya bagi siapapun yang ingin menikah. Tapi sebenarnya kita tuh belum siap, ya kan? Benar. Daripada kita... Iya, betul.
daripada kita ingin menikah, mending kita cari ilmunya dulu, guys. Iya benar. Jangan Iya asal kan? ya. Iya, jangan salah pilih juga nanti karena menikah itu kan maunya seumur hidup sekali, ya kan? Benar. Jadi kalau bukan semusim bukan semusim sekali, tapi yang namanya musim nggak bisa diikutin adalah musim kawin, guys. Iya benar, betul. Iya kan? Jadi enak banget ya. Jadi ini tuh sebenarnya pesan dari VT kita dari video kita kali ini tolong dicatat dan diingat ya guys. Kalau kita harus belajar dulu, jangan dulu minta kawin. Terus ada komentar dari Urika 0611. Hubungan yang tidak sehat kalau ingin nikah tapi belum selesai dengan diri sendiri karena cinta saja tidak cukup untuk memulai sebuah relationship. Jadi itu betul, harus selesaikan diri sendiri dulu baru ke relationship-nya guys, gitu. Jangan ya Dek ya. Semoga kita bukan bagian dari orang-orang seperti itu. Amin. Lanjut guys. Rachel. Oke, baca guys. Rachel. Aku adalah sudah tahu dia red flag, tapi aku masih percaya. Aku sendirian yang sakit. Menyesal percuma. Aku harap kalian juga sama seperti aku memaksakan cinta hanya sepihak. Lalu kita pas tunangan, tidak tunangan. Gokin dia chat sama cewek lain, saling perhatian isi chatnya. Bodohnya aku, kenapa aku memaafkan? Nah, kenapa? Harusnya aku stop semuanya dari awal. Aku rasa itu petunjuk dari Allah buat aku kalau ini orang bukan orang yang baik buat aku, tapi aku teruskan alur cinta ini dan akhirnya aku merasakan lagi sakit itu setelah menikah. Dia ada dengan perempuan lain, udah nikah. Di mana saat itu aku hamil, seakan dunia aku hancur saat itu. Sampai saat ini aku trauma banget punya anak lagi dan aku takut nggak percaya lagi sama orang-orang. Sudah 2 kali dan aku rasa ingin mengakhiri semuanya. Tapi dia merayuku dia akan berubah. Berapa hari aku tidak ingin berbicara sama dia. Lagi-lagi aku mikir damai karena aku keadaan hamil juga. Sejujurnya aku pertahankan semua ini demi anakku. Banyak ya orang gitu ya. Iya demi anak ya, padahal nggak boleh. Padahal kan kita punya mental. Iya, jadi kita tuh sebelum mikirin orang lain harus mikirin diri sendiri dulu kan. Benar, tapi karena mikir ini anak gitu. Di masa depannya masih jauh. Iya. Cinta yang 100 kini sudah berkurang. Ibaratnya gelas pecah tidak akan bisa kembali mulus lagi. Masih retak tak akan bisa kembali utuh. Jika aku teringat kejadian itu rasanya hati aku sesak. Bahkan rasanya aku gelisah ketakutan. Tidak ada yang tahu isi hati aku, mungkin hanya Allah yang tahu selama ini. Namun aku tulis di sini biar mental aku sedikit membaik. Aku tidak akan bercerita langsung kepada siapapun karena percuma tidak akan paham. Benar. Nggak akan paham kejadian kita, kondisi kita. Kalau orang itu nggak ngalamin, kalau mereka cuma bilang, Allah gitu aja pun. Iya, itu aja pun nangis, itu aja pun sedih. Ya, itu nangis. Padahal mereka nggak tahu kita berperang dengan diri sendiri, kita berperang dengan mental, kita berperang dengan rasa takut, rasa malu. Benar. Itulah. Tapi kalau kita baca kayak gini, pelajaran hidup dari kakak ini ya kita harus ambil juga. Kalau memang udah sadar dari awal salah, udah Allah kasih nampak petunjuk itu ya jangan mau memaksakan juga, ya kan? Kan kakak ini pun berpikir bahwa dia akan berubah gitu. Enggak, biasanya yang namanya selingkuh itu memang udah perbuatan dia dan itu nggak bisa dirubah kalau bukan dia udah mendarah daging dan itu nggak bisa dirubah kalau bukan dari kemauan dia gitu, ya kan? Makanya kalau semua cewek diselingkuhin, kasihan. Iya, kasihan. Aku nggak tahu rasanya diselingkuhin. Kamu nggak tahu rasanya diselingkuhin kayak apa? Jangan.
Ini kan kita belajar dari maksudnya, kenapa? kita kan harus merasakan hal orang itu dulu baru kita bisa rasakan Iya, gimana sakitnya gitu. itu tuh sakit. Tapi keren kakak ini dia mau berani berbagi pengalamannya. Biar apa? Biar orang di sana tuh nggak bodoh kayak dia juga, ya kan? Tadi kan dia udah bilang bodohnya aku kenapa aku memaafkan. Jangan orang-orang di luar sana tuh harus lihat memang benar-benar nggak pakai hati kalau cinta tuh, tapi pakai logika juga bisa. Tapi kalau biasanya cewek itu pakai hati ya. Iya, pakai hati ya. Iya. Logika belakangan, kita Iya. sudah disakitin, Baru pakai logika. Iya, jadi dia harus 50-50, pakai hati boleh, tapi jangan bodoh gitu. Jadi kalau di luar sana ada yang kayak gini, ya harus semangat. Benar. Oke, ada lagi? Nggak ada salahnya dengan mencintai seseorang sepenuh hati, meski dia tak membalasnya. Iya, nggak salah berarti. Iya, perasaanmu nyata, tulus, dan berharga. Pesan dari aku nih, nggak ada salahnya dengan mencintai seseorang sepenuh hati, meski dia tak membalasnya. Perasaanmu nyata, tulus, dan berharga. Kamu sudah berani mencintai itu kekuatan, bukan kelemahan. Tapi ingat, cinta yang sehat bukan hanya tentang memberi. Kamu juga layak dicintai dengan cara yang sama misalnya. Jangan biarkan perasaan yang tidak terbalas membuatmu merasa tidak cukup baik. Kamu cukup, kamu berharga, dan kamu pantas bahagia. Jika dia bukan takdirmu, bukan karena kamu kurang, tapi karena ada seseorang yang lain disiapkan untuk mencintaimu tanpa ragu. Lepaskan perlahan, bukan karena kamu menyerah, tapi karena kamu memilih untuk menyembuhkan dan memberi ruang untuk yang lebih baik. Jadi, hari ini kan kita tuh bahasnya tentang cinta sepihak atau hubungan sepihak, ya kan? Kalau menurut aku yang namanya hubungan sepihak itu nggak hanya sesama pasangan, tapi ke teman, ke sahabat, ke keluarga, dan juga rekan kerja. Contoh misalnya, kalau sesama teman, sesama sahabat, kita tuh nggak boleh ghosting sahabat kita atau menggantung sahabat kita. Jadi kita harus memang benar-benar saling sama sahabat kita. Jadi biar nggak ada kata sepihak gitu. Nanti aku bantu kamu hari ini, besok kamu bantu aku gitu. Di luar sama pasangan, sama keluarga juga kayak gitu, ya kan? Terus sama rekan kerja juga kayak gitu. Memang kita harus kalau udah memberi ya berarti harus menerima. Kalau udah menerima ya berarti harus berani untuk memberi. Biar ada kata-kata saling. Nah, itulah cinta. Yang sebenarnya itulah hubungan yang memang hubungan yang baik gitu. Terus saran dari aku kalau memang ada yang teman-teman lagi mengalami cinta sepihak ini, yang pertama tanyakan sama diri sendiri itu sebanyak 3 kali. Tanyakan sama dia sebanyak 3 kali. Tanya aja secara berani. Pertama ungkapin aja dulu, bilang aku suka sama kamu gitu. Ya. Terus dia ngilang. Terus dia hilang, berarti emang udah jawaban dari dia kayak gitu, nggak mau, ya kan? Nanya aja sampai 3 kali. Kalau udah ketiga kali tapi responnya tetap menolak, pergi, ya kita harus pergi juga. Kita harus tegas sama hati kita, biar kita nggak sakit hati, biar nggak sedih dan nggak ngingat-ngingat terus gitu. Kita harus menghargai diri kita. Terus setelah kita berani pergi, kita hargai diri kita, bahwa itu nggak baik untuk kita belajar untuk sembuh. Sembuh itu nggak langsung sembuh, kita ada relapse-nya dulu, kita ada kangennya dulu sama dia, walaupun kita belum memiliki dia. Tapi ingat, kalau kita tuh layak untuk dicintai, dan siapapun di luar sana pasti ada orang yang cinta kita dengan sepenuh hati kayak tulus kita juga gitu. Iya, jadi kalau yang ada yang mengalami kayak gini, ya udah, kalian harus berani ambil keputusan. Kalau menurut aku 3 kali udah cukup. Kalau yang mau 2 kali, oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini sekali aja ngilang, gimana tuh? Apa? Ini kalau sekali nanya hilang. Ngilang. Kalau sekali ngilang, ya udah. Kalian ngilang juga. Berarti memang itu udah jawabannya. Lihat ke depan, cari aja yang lain kayak gitu. Memang berat, ya kan, itu proses kan. Kita harus menghargai diri kita, jangan direndahin gitu. Terus jangan biarkan pengalaman cinta sepihak ini nanti itu pengalaman buruk bagi kita. Enggak, tapi itu pembelajaran untuk kita. Biar apa? Biar kita tahu ke depannya kayak mana yang harus kita jadikan cinta kita.
Ya kan? Jadi ambil pengalamannya, maksudnya jangan berlarut-larut gitu, jangan karena dulu kita udah cinta sama dia tapi nggak dibalas. Nanti kalau kita takut untuk cinta sama orang lagi, takut nggak dibalas, takut nggak dibalas, takut nggak dilihat gitu, takut responnya buruk untuk kita. Jadi jangan kayak gitu. Tapi memang ambil aja pengalamannya itu untuk cinta selanjutnya gitu. Ya kan? Terus menurut kamu ini alasan kita bertahan walaupun nggak dibalas karena apa? Secara pribadi. Iya. Apa? Karena nggak ada yang lain aja. Karena nggak ada yang lain aja. Iya. Berarti kamu ngestak di situ. Iya betul. Kayak nggak ada nih yang lain yang bisa kayak dia gitu. Harus dia kan? Harus dia. Tapi ya kalau misalnya udah nggak sering lihat atau nggak komunikasi itu rasanya itu bakalan hilang. Udah gitu. Iya, tapi kan selama ini nggak komunikasi kan? Enggak. Ya udah. Suka tapi nggak suka gitulah. Kalau sekarang kalau dulu suka. Suka banget. Kalau dulu suka banget ya. Kalau sekarang suka tapi nggak suka gitulah. Iya. Jadi cinta itu kan tulus ya. Ya kan? Dan kita cinta sama orang itu nggak minta balasan. Ya kan? Betul. Karena cinta tulus dari hati, makanya kita tetap bertahan. Karena itu cinta dari hati. Iya betul. Iya kan? Dan kapan ya? Iya, nggak tahu. Itu semuanya ada di kamu. Kalau nanti ada yang deketin, ya open hatinya. Jangan pikirin yang lalu. Selalu open, tapi di ghosting, di hati. Belum nemu aja, guys. Itu namanya belum nemu aja. Ya kan? Oke. Dan yang pertama, kalau memang mau alihkan sama itu semua, ya kita harus fokus pada kebahagiaan kita. Ya, kebahagiaan diri sendiri ya nomor 1, ya kan? Masa mau terus-terusan sakit? Masa mau terus-terusan sakit hati atau iri lihat orang lain udah sama pasangan kok kita sendiri? Ya udah itu aja lah, dan kita semua layak untuk dicintai. Guys, oke. Itu aja guys dari aku. Lanjut ya dari aku ya. Oke, boleh. Kita tutup nih ya. Oke. Kalau kamu lagi cinta sepihak, sabar ya. Aku ngerti kok rasanya karena aku juga pernah ngalamin. Oke. Nungguin chat dibalas kayak nungguin hujan turun di musim kemarau, lama. Dan kadang cuma lewat bentar terus ngilang lagi. Tapi nggak apa-apa, kita bucin bukan berarti kita bodoh. Keren. Kita cuma terlalu setia sama orang yang nggak minta. Iya. Jangan sedih terus ya, kalau dia nggak lihat usahamu mungkin matanya minus. Kasih ini. Gimana tuh? Kasih kacamata biar nggak minus lagi. Udah. Ayo terus lanjut. Ya. Tapi tenang, yang sayang kamu beneran pasti bakalan datang. Nggak cuma numpang cerita terus ngilang pas udah lega. Ada pantun nih, boleh nggak? Boleh. Belum. Makan mie pakai cabai. Iya. Lidah pedas, hati merana. Kalau dia nggak cinta balik, ya udah deh, bye. Cakep. Ingat ya guys, kalau dia nggak cinta balik, bye. Iya, masih banyak yang lebih peka di luar sana. Iya, berarti udah bisa move on. Iya benar. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar hidup kamu nggak dipenuhi penolakan, tapi juga notifikasi penuh harapan. Iya, cakep. Bye-bye. Bye-bye. Thank you for watching.